Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini umat Islam dihadapkan pada kenyataan bahwa khilafah Islamiyah yang tadinya besar telah dipecah-pecah oleh penjajah menjadi negeri kecil dengan sistem pemerintahan yang sekuler. Namun mayoritas rakyatnya Islam dan masih banyak yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Sedangkan para penguasa dan pemegang keputusan ada di tangan kelompok sekuler dan kafir, sehingga syariat Islam tidak bisa berjalan karena mereka menerapkan sistem hukum yang bukan Islam dengan format sekuler dan mengatasnamakan demokrasi. Istilah demokrasi pada hari ini tidak lain hanyalah sebuah komoditas yang sedang ngetren, digunakan oleh para penguasa dunia untuk mendapatkan kesan bahwa pemerintahannya itu baik dan valid. Padahal kalau mau jujur, pada kenyataannya hampir tidak ada negara yang benar-benar demokratis sesuai dengan doktrin dasar dari demokrasi itu sendiri. Lalu apa salahnya di tengah euforia demokrasi dari masyarakat dunia itu, umat Islam pun mengatakan bahwa pemerintahan mereka pun demokratis. Tentu demokrasi yang dimaksud sesuai dengan maunya umat Islam itu sendiri. Kasusnya sama saja dengan istilah reformasi di Indonesia. Hampir semua orang, termasuk mereka yang dulunya bergelimang darah rakyat yang dibunuhnya, sama-sama berteriak reformasi. Bahkan dari sekian lusin partai di Indonesia ini, tidak ada satupun yang tidak berteriak reformasi. Jadi reformasi itu tidak lain hanyalah istilah yang laku di pasaran, meski bisa jadi tak ada satupun yang menjalankan prinsipnya. Maka tidak ada salahnya pula bila pada kasus-kasus tertentu para ulama dan tokoh-tokoh Islam melakukan analisa tentang pemanfaatan dan penggunaan istilah demokrasi yang ada di negara masing-masing. Lalu mereka pun melakukan evaluasi dan pembahasan mendalam tentang kemungkinan memanfaatkan sistem yang ada ini sebagai peluang menyisipkan dan menjalankan syariat Islam. Hal itu mengingat bahwa untuk langsung mengharapkan terwujudnya khilafah Islamiyah dengan menggunakan istilah-istilah baku dari syariat Islam mungkin masih banyak yang merasa risih. Begitu juga untuk mengatakan bahwa ini adalah negara Islam yang tujuannya untuk membentuk khilafah, bukanlah sesuatu yang dengan mudah terlaksana. Jadi tidak mengapa kita sementara waktu meminjam istilah-istilah yang terlanjur lebih akrab di telinga masyarakat awam, asal di dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada aturan dan koridor syariat Islam. Bahkan sebagian dari ulama pun tidak ragu-ragu menggunakan istilah demokrasi, seperti Ustadz Abbas Al-Aqad yang menulis buku Ad-Dimokratiyah fil Islam. Begitu juga dengan Ustadz Khalid Muhammad Khalid yang terang-terangan mengatakan bahwa demokrasi itu tidak lain adalah Islam itu sendiri. Semua ini tidak lain merupakan bagian dari konkret menuju terbentuknya khilafah Islamiyah, karena untuk tiba-tiba melahirkan khilafah tentu bukan perkara yang mudah. Paling tidak dibutuhkan sekian banyak proses, mulai dari penyiapan konsep, penyadaran umat, pola pergerakan, dan yang paling penting adalah munculnya orang-orang yang punya wawasan dan expert di bidang ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan mengerti dunia perpolitikan.